Bagaimana tanggapan para supporter usai Indonesia harus puas menjadi runner-up? Sudah ada rekan kami Cikal Bintang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Cikal. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana antusiasme supporter di sana dan bagaimana Anda menanggapi pertandingan Indonesia lawan Vietnam malam hari ini? Ya, pemirsa, untuk pertandingan malam hari ini sayangnya Indonesia harus kalah dari Vietnam 0-1 melalui gol tunggal pada menit ke-33 ya. Pertandingan ini kekalahan ini mengulang kesalahan kita saat kalah dari Vietnam pada Piala AFF U23 tahun 2023 lalu atau edisi sebelumnya. Namun pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi para supporter, para pemain dan para supporter untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas. Untuk pertandingan kali ini merupakan final pertama bagi pelatih Gerald van den Berg dan tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi coach Gerald untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Dan untuk pertandingan kali ini kita melihat adanya kurangnya penyelesaian akhir dari Timnas Indonesia U23, walaupun sudah ada beberapa peluang, namun sayangnya peluang-peluang itu gagal dimaksimalkan dengan baik. Seperti itu. Iya, jika Anda melihat pada malam hari ini, apa yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pertandingan ke depan, terutama untuk U23 nih? Kalau untuk usia 23 tahun, mungkin kita kurang di penyelesaian akhir, kemudian pemanfaatan bola-bola mati. Jadi kita nggak harus selalu memanfaatkan bola-bola mati dari throw in atau lemparan ke dalam. Bisa memanfaatkan bola mati dari tendangan sudut atau tendangan bebas, mungkin seperti itu. Jadi kurangnya penyelesaian akhir itu menjadi evaluasi besar bagi Gerald van den Berg. Anda melihat permainan Vietnam pada pertandingan kali ini sehingga bisa mengungguli timnas, Cikal? Kalau Vietnam sendiri saya melihat dari yang saya tonton dalam pertandingan tadi, mereka itu sangat cepat dalam serangan balik. Jadi ketika mereka melakukan serangan balik, pertahanan kita tuh agak sedikit kurang untuk respon. Ketika hal itu terjadi, banyak peluang tercipta untuk Vietnam, terutama serangan balik melalui tendangan-tendangan panggung yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Baik, terima kasih Cikal Bintang atas informasi Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semoga saja kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan pertandingan-pertandingan Timnas Garuda U23 ke depan jadi semakin baik. Baik dulu, Pak Erik. Ya, silakan. Erik, hari ini gimana Pak kekalahan Timnas lawan Vietnam? Anak-anak bermain maksimal, ya. Tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit. Ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-0. Kalau dari pertandingan tadi, kira-kira dari sisi apa yang masih ditingkatkan oleh para pemain U23 ini, Pak? Ya memang kalau dibilang apakah ini tim terbaik, ya tidak. Karena kita kehilangan 2 pemain inti. Tapi ini bukan alasan ya, namanya bola kan 2x11. Tapi dengan Arhan dan Tony tidak bisa, ya memang keseimbangan lapangan tengah kita tidak bisa maksimal gitu. Dan kita sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC Cup U23 di bulan tentu September ini di Sidoarjo. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support, apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini tadi Pak Menpora bilang ini cikal bakal untuk SEA Games juga karena usianya masih 20,74. Ini banyak pemain muda. Dan kalau tidak ada perubahan
di SEA Games aturannya U22 terakhir. Jadi tim ini mayoritas masih bisa bermain dan semua bisa bermain kalau saya lihat gitu. Nah, Erik, ini kan banyak catatan di lini serang ya, Pak Erik. Ini untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia, apakah nantinya akan ada tambahan pemain atau tambahan? Nah, ya kita lihat pemain yang ada. Kan sebenarnya Rafael nggak bisa main di sini. Marcelino, semua kan sebenarnya bisa bermain. Cuman kan kita coba memberanikan diri terus ada regenerasi. Ya, dan biar pemain yang sudah senior juga nanti kita lihat. Tapi bukan nggak mungkin nanti untuk U23 dan SEA Games kita coba lihat kalau pemain-pemain ini bisa, ya kita kasih tim yang terbaik. Ya, karena kita pernah medali emas di SEA Games sebelumnya. Pak, secara Gantian lah, masa berdiri melulu. Pertandingan tadi gimana, Pak? terakhir. Ditanya Pak Menteri. Ya, pastinya saya sangat apresiasi walaupun komposisi tim seperti yang tadi disampaikan Ketua PSSI ini belum full tim, tapi tim Indonesia berhasil sampai lolos final. Artinya strategi yang dipakai dan juga pola permainannya sangat baik. Kalau menang itu udah beda lagi urusannya. Tapi yang pasti tadi yang seperti sampaikan, tahun ini kebetulan nanti September ada AFC dan yang paling penting adalah untuk SEA Games. Jadi kita anggap AFF ini bagus karena sudah masuk final dan nanti bagaimana kita evaluasi dan juga bagaimana kita memastikan strategi-strategi ke depan untuk memantapkan, mempertahankan emas di SEA Games. Itu tantangan untuk tahun ini. Jadi saya tetap minta masyarakat selalu dukung dan berikan doa yang banyak. Ada apresiasi nggak sih Pak dari Kemenpora ataupun PSSI untuk timnas U23 ini? Tadi kan Pak Ara kan katanya menyebut akan memberikan uang pribadi 100 juta per pemain. Dan Pak Ara bagian dari PSSI, dia kan ketua Piala Presiden ya Pak Menpora ya. Jadi kalau ada dermawan yang suka sepak bola ya berkah ya. Silakan. Benar ya? Pak Menpora. Jadi Kemenpora atau PSSI ada. Pasti ada. Erik nanti Ya bonus apa lagi. Nanti kita diskusi sama Badan Tim Nasional. Yang pasti untuk AFC Gerald. Pak Erik, secara keseluruhan penilaiannya terhadap Gerald Vandenberg di turnamen pertamanya gimana Pak? Bagus, saya rasa bagus. Tinggal tadi lini serangnya belum maksimal. Tadi beberapa kali juga coba berubah pola lewat kanan, lewat kiri. Ya beberapa kali tidak bisa. Ya mungkin ini yang nanti koreksi untuk perbaikan. Gitu. Tapi terima kasih supporter hari ini memenuhkan. Tadi dari AFF apresiasi katanya rata-rata kalau di negara lain U23 ini 10 ribuan, tapi di Indonesia rata-rata bisa 20 ribuan, ini luar biasa. Jadi terima kasih kepada supporter yang mendukung di kala-kala tentu dengan hasil yang baik ataupun yang belum maksimal. Terima kasih. Kamera terakhir, supporter lah, Ya. apresiasi. Kembali saya apresiasi supporter yang ini walaupun junior tapi GBK dipenuhkan. Mungkin kalau full capacity bisa full tadi ya. Tapi memang karena aturannya harus ada batasan. Tapi full ini artinya memang energi dari support masyarakat yang menonton secara langsung ini memberikan semangat tambahan buat para pemain. Makasih. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam apa yang menjadi penyebab Indonesia tumbang dari Vietnam, sudah ada mantan pelatih Timnas Indonesia, Nil Maizar. Assalamualaikum, selamat malam, Coach. Ya, Selamat Coach. malam. Ya. Malam. Siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyus Malam. Coach, kalau kita melihat Ya. pertandingan yang baru saja kita saksikan beberapa waktu yang lalu ini, Indonesia tumbang lawan Vietnam. Apa yang menjadi catatan Anda dari kekalahan Indonesia pada malam hari ini? Ya, catatan yang pastinya gol itu bukan dari skema ya. Itu gol itu kan dari set piece corner kick, ya. Set piece corner kick, bolanya jatuh di depan gawang kita, tapi tidak satu pun pemain yang datang atau attack the ball, tidak menghadang bola. Jadi semuanya tertumpu di daerah pertahanan kita. Membuat kita kebobolan 1-0 sehingga kepercayaan diri anak-anak ini sedikit berkurang.
Jadi dia menyerang tidak begitu leluasa, dia bertahan tidak begitu rapi, tapi motivasi mereka tetap utuh, sehingga pelan-pelan tempur bisa diri dan dia bisa memperagakan taktik strategi yang diinginkan. Cuma masalahnya Vietnam ini kan kompak defense dia, 5 di belakang, 4 di tengah, 1 di depan, 5-4-1 dia bertahan. Susah untuk menerobos kompak defense. Pemain Vietnam yang punya percaya diri, punya kompetensi tidak jauh berbeda dengan kita, sampai menit terakhir, sampai injury time, sampai tambah 5 menit kalau nggak salah saya, sampai ada Vietnam memancing-mancing emosional, kita terbawa, akhirnya kita tidak bisa menyamakan kedudukan. Ya. Artinya ini pembelajaran buat kita bahwa mengalahkan Vietnam tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya di level yang di high level punya kemampuan yang sama, punya pelatih yang berkualitas, punya penyambar berkualitas, itu tinggal mental bagaimana kita bisa menang pertandingan penuh dengan percaya diri. Itu Bang. Ya, Coach, ini kan nanti kita akan menghadapi AFC di September nanti. Apa persiapan timnas ini? Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan yang baru saja kita jalani malam ini? Tapi tahan dulu, Coach. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam dan masih terhubung dengan Coach Neil Maizar. Kita sapa kembali. Malam, Coach Neil. Selamat malam, Bang. Iya. Coach Neil, tadi kalau Anda melihat susunan pemain, apakah ini merupakan susunan pemain yang terbaik untuk melawan Vietnam? Sebenarnya iya. Yes, 50% oke. Kecuali akan Ricky yang tadi masuk cuma 10 menit terakhir ya. Ada Tony Firmansyah juga yang cedera. Secara 90% sudah yang terbaik karena si James Raven juga di depan main, Donitri main, Kakang main, Ferrari juga main. Saya pikir ini udah komposisi pemain terbaik. Cuma memang tidak menjamin juga kita bisa juara. Tapi ada catatan khusus buat tim ini. Ini tim bagus. Anak-anak muda yang punya potensi dari dia melawan Malaysia, dia melawan Brunei, dia melawan Filipina, dia melawan Malaysia, dan dia melawan Thailand dan terakhir melawan Vietnam. Saya pikir ini tim yang bagus dan mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki bagi segi taktika, strategi, mental, dan mungkin itu PR buat Gerald Van den Bok dengan teman-temannya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan yang lebih banyak. Gitu. Iya, Coach, ini sebentar lagi kita juga akan menghadapi AFC di bulan September dan kemudian di SEA Games juga ini salah satu titik puncak pertandingan U23 nanti. Persiapan apa yang harusnya dilakukan? Ya, itu September kalau nggak salah. Kalau September berarti ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi. Saya yakin ya tim ini pasti dipertahankan dengan beberapa tambahan pemain, mungkin 1 atau 2 di belakang, di tengah, di depan. Apalagi di depan cuma ada Raven sama si Joki Caraka ya. Selebihnya di tengah suka cukup rame. Cuma kalau Tony Firmansyah keluarkan visi nggak main, siapa lagi tambahannya. Dan mungkin itu pekerjaan PR buat Gerald karena Piala AFF nanti untuk Piala Asia sangat kita perlukan bagaimana Indonesia bisa tampil lebih baik daripada hari ini. Baik, terima kasih Coach atas informasi dan kesempatannya bisa bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih, selamat malam.